Bandung. Sebagaimana kesetiaan langit menanti senja kembali, begitupun dengan Zalina. 2 tahun berlalu pasca sang suami divonis, Zalina tetap memegang teguh pendiriannya untuk setia. Jangan ditanya bagaimana sakitnya perpisahan yang Zalina rasakan selama itu, jelas saja menyiksa setiap detiknya. Kendati demikian, kehidupan Zalina sangat baik-baik saja dengan hadirnya 2 malaikat kecil yang merupakan buah cintanya bersama Sean. Dikaruniai putra dan putri sekaligus membuat luka Zalina yang menganga perlahan tertutup sempurna. 9. Ketika menjenguk Sean bukan hanya air mata yang dia perlihatkan, tapi juga kebahagiaannya. Sean sama sekali tidak gagal menjadi suami dan juga sosok ayah. Kehidupan mereka sangat sempurna meski belum menyatu dan saling memeluk secara nyata. Zalina menatap lekat putrinya yang kini berceloteh tanpa henti. 1 tahun 2 bulan Iklima dan Habil menemani Zalina dengan tumbuh kembang yang selalu berhasil menahan air mata sang bunda. Anak itu hadir bak pelita untuk Zalina yang kerap terjebak dalam gulita. 7. Iklima Zahratunisa. Bagus, kan? Bagus, Mas. Lalu satunya siapa? Arsaka Habil Akmal. Zalina kembali tersenyum simpul setiap kali dia mengingat Sean yang tiba-tiba menggenggam tangannya kala Zalina tengah berjuang hidup dan mati. Setelah dahulu sempat Zalina tegaskan jangan ulangi nekat keluar demi dirinya, malam itu Sean tetap berhasil melakukannya. Pertemuan yang cukup singkat, tidak sampai 24 jam karena penjaga yang mendampinginya mengatakan Sean harus kembali secepatnya. Terdengar konyol, tapi Sean selalu mengatakan apapun akan dia lakukan di hari kelahiran anaknya. Lamunan Zalina semakin jauh, hingga dia baru tersadar kala mendengar putrinya tidak lagi berceloteh, melainkan menangis. Kesal sendiri lantaran tidak bisa menggigit jempol kakinya lebih dalam. Nah kenapa? Tanya Umi Rosita yang dibuat terkejut kala mendengar tangisan cucunya di kamar atas. Biasa, Umi. Gemes sama jempol kaki sendiri. Jawab Zalina terkekeh pelan sembari memberikan asinya sebagai penenang paling baik di dunia. Syukurlah, Umi pikir dia tidak betah di sini. Nah, Zalina memang tidak setiap hari ada di Bandung, hanya sesekali dalam beberapa bulan terakhir. Bukan karena dia menjauh dari orang tua setelah dinikahi putra konglomerat seperti tuduhan Ayunda, akan tetapi jarak antara Bandung dan Jakarta cukup melelahkan untuk dia dan bayinya. Meski ada pengasuh yang selalu berada dimanapun Zalina dan tentu siap menjaga sang buah hati, tetap saja Zalina tidak ingin mengambil resiko. Karena biasanya, jika salah satunya jatuh sakit, maka dua-duanya akan merasakan hal yang sama. Sean bagaimana? Nah, apa mungkin dapat remisi seperti yang Agam katakan kemarin? Insya Allah. Doakan saja, Umi. Zalina tidak ingin berharap banyak, kemarin Agam sempat menanyakan hal itu. Zalina belum bisa menjawab pasti karena memang Sean tidak menjanjikan segala sesuatu secara pasti. Sejak kelahiran sang buah hati, keluarganya mulai banyak bertanya terkait pembebasan Sean. Bukan tanpa alasan mereka bertanya demikian, semua hanya demi buah hati Zalina. Bukan sekali dua kali Umi Rosita menyaksikan bagaimana cucunya menangis kala Sean lepaskan setiap kali wanita itu mengunjungi kediaman besannya. Nah, Umi rasa saran Abrizam ada benarnya. Keluarga Sean kaya, kenapa tidak pakai cara itu saja? Nah, bukan demi kamu, tapi anak-anakmu. Nah, Zalina bergeming, dia tidak ingin kembali membahas hal itu. Bukan sekali dua kali dia mendengar ucapan semacam ini. Hingga akhir, apapun yang Sean lakukan tetap salah di mata Abrizam. Ketika sang suami divonis, Abrizam justru menyayangkan putusan hakim yang dia anggap tidak sebanding dengan perbuatannya. Kini, dia justru menyalahkan Sean yang memilih menjalani hukuman sebagaimana mestinya. Kepala Zalina terkadang sakit,
Tapi dia tidak ingin terlalu memusingkan hal ini karena dia percaya jalan yang Sean ambil sudah paling baik. Tidak perlu, Umi, sebentar lagi juga Mas Sean bebas. Kami baik-baik saja walau belum bisa sama-sama. Iklima yang kembali menangis membuat Zalina berlalu keluar. Mungkin tidak suka berada di kamar hingga wanita itu memilih untuk turun. Dalam pelukan Zalina sang putri tetap merengek, sama sekali tidak ada tenangnya. Dia baru diam ketika Kiai Husain menggendongnya, jelas saja hal itu membuat keyakinan seseorang yang berada di depan sana semakin kuat. Kasihan, putrimu menginginkan sosok ayah, tapi ayahnya memilih di penjara padahal kebebasan itu bisa dia beli dengan mudah. Lihat, tangisan Iklima apa belum membuatmu sadar jika Sean tidak mencintai kalian. Ini rumah tanggaku, Mas, tahu apa soal perasaan suamiku? Zalina sebenarnya muak menghadapi ucapan semacam itu. Namun, hendak bagaimana lagi dia datang ke sini hanya untuk menjenguk uminya, bukan peduli tentang Abrizam yang seakan tidak lelah menjadi duri dalam rumah tangga Zalina. Yang namanya cinta itu rela melakukan apapun untuk bersama, sementara Sean justru menyia-nyiakan kesempatan itu. Sudahlah, terima saja Irham, apa salahnya. Zalina membuang napas kasar, harus dengan cara bagaimana dia berucap agar manusia ini mengerti. Abrizam terus mengikuti langkah Zalina menuju dapur, pria itu masih terus mengekor di belakang Zalina. Zalina, cukup. Dibayar berapa sampai Mas buta begini? Mas tidak lelah mencampuri urusanku. Zalina, kamu yang buta. Sean memiliki segalanya dan kekuasaan mereka bisa membuat pria itu bebas kapan saja, tapi anehnya dia enggan. Kita tidak tahu apa yang membuat dia betah sebenarnya di dalam penjara. Kali ini coba buka hatimu, 2 tahun Irham masih menunggumu, nah. Kasihan. Kasihan. Kasihan kenapa? Hidupku saja sudah rumit dan Mas tidak perlu menambah bebanku dengan hal konyol semacam ini, minggir. Sebagaimana kata Abrizam, dia memang tidak tahu apa yang membuat Sean betah di penjara. Akan tetapi, tidak dengan Zalina. Meski keduanya terpisah, tidak ada kegiatan Sean yang tidak Zalina ketahui selama di penjara, begitupun sebaliknya. Jika Zalina selalu memberikan catatan harian setiap kali menjenguk Sean, pria itu akan menghabiskan waktu di besuk untuk menceritakan apa yang dia lakukan selama berada dalam penjara. 2 tahun berpisah, dan tumpukan barang Sean sudah paling mencolok di dalam sana. Tempat tinggal mereka itu seakan berubah menjadi perpustakaan, semua buku-buku yang Zalina berikan tidak hanya berguna untuk sang suami, tapi juga tahanan yang lain. Kebiasaan mereka Yeman teman Sean di penjara yang tidak berguna perlahan terganti dengan hadirnya Sean. Ikatan batin orang tua dan anak memang sirat itu. Setelah kemarin masih bisa ditenangkan Abi Husain, di hari yang lain Iklima kembali menangis sejadi-jadinya sejak menjelang Isya hingga hampir larut malam, semua yang Zalina lakukan selalu salah. Digendong enggan, diayun juga tetap begitu hingga bibirnya bahkan membiru. Zalina yang tadinya sudah berusaha untuk tenang, jelas saja panik bahkan air matanya ikut menetes mendengar jerit tangis Iklima yang sebegitu menyedihkan. Apa mungkin panas? Nah. Zalina menggeleng, putrinya tidak panas sama sekali. Hanya saja jerit tangisnya memang benar-benar tanpa henti, baru kali ini Zalina sampai bingung bagaimana agar dia sedikit lebih tenang. Sayang kenapa? Apa yang salah? Sampai di titik ini, Zalina putus asa rasanya. Putrinya tidak termasuk rewel, biasanya cukup mudah membujuknya. Namun, untuk yang kali ini entah kenapa Iklima benar-benar berontak. Cek, ada apa sebenarnya? Zalina sedang dalam keadaan sakit kepala, kini Abrizam justru datang dengan suara menggelegar. Dan menatap mereka di ambang pintu kamar. Tatapannya sama sekali bukan simpati, melainkan kesal mendengar tangisan Iklima. Zalina, jika memang putrimu tidak betah di rumah ini kenapa juga dibawa pulang?
Suara putrimu sampai terdengar ke rumahku dan itu mengganggu putraku. Masih kecil sudah membuat ulah, bagaimana besarnya? Abrizam meninggi dan justru semakin membuat jiwa Zalina teriris. Air mata Zalina yang tadi sudah turun akibat putus asa dengan tangis Iklima, kini semakin berurai begitu mendengar ucapan kakaknya. Salah satu alasan Zalina pulang selain merindukan Umi Rosita, ialah menghadiri akikah bayi Abrizam. Namun, sama sekali tidak Zalina duga jika sang kakak justru terang-terangan mengatakan bahwa Iklima mengganggu ketenangan bayinya. Astagfirullah, Abrizam. Istighfar, nak. Umi Rosita benar-benar geram mendengar ucapan Abrizam. Sekalipun memang tangisan Iklima membuat putranya terganggu, tidak seharusnya Abrizam mengutarakan hal semacam itu. Aku hanya bicara faktanya, putraku masih bayi dan Ayunda harus istirahat. Begitu saja tidak mengerti, ketus Abrizam yang melayangkan tatapan tajam ke arah Zalina dan juga Suster Rania yang tengah mengendong Habil di sana. Tanpa banyak bicara, Zalina sangat paham setiap makna dari kalimat yang diucapkan orang lain padanya. Tanpa melepaskan Iklima dari pelukannya, Zalina menarik tas besar yang berisikan perlengkapan bayinya. Umi Rosita yang mengerti tujuan Zalina berusaha menahan kepergian putrinya. Nah, mau kemana? Ini sudah malam, kasihan mereka. Tidak apa-apa, Umi, mungkin Mas Abrizam benar. Putriku tidak betah di kamar ini, aku akan pulang ke rumah, tutur Zalina dengan air mata yang terus menetes. Sakitnya diperlakukan seperti ini luar biasa. Saat ini memang dia berada di posisi yang lemah, abinya dan Agam tengah berada di Malang demi mengisi ceramah di sebuah acara. Zalina tidak ingin lebih sakit dan putrinya semakin dibenci, hingga memilih jalan itu. Bersama kedua pengasuhnya, Zalina memutuskan untuk benar-benar pergi meski malam telah larut. Umi Rosita yang awalnya menahan, pada akhirnya memilih untuk ikut Zalina malam itu. Begitu sulitnya menerka watak manusia, sekalipun satu rahim tidak menutup kemungkinan seseorang akan berbuat sejahat itu pada akhirnya. Zalina pergi dengan hati yang teramat sakit, dia benar-benar bersumpah atas nama Iklima tidak akan pernah melupakan perlakuan Abrizam malam ini. Sayang kangen Abi ya. Suatu keajaiban terjadi, kala mobil meninggalkan kediaman orang tuanya. Iklima yang tadi menangis dan berontak, kini perlahan tenang dengan mata yang kini terpejam. Keringat membasah di kening putrinya hingga rambut yang belum seberapa itu sampai basah. Zalina tersenyum getir, sepertinya dia memang tidak peka untuk memahami kehendak putrinya. Beberapa kali ke Bandung, tapi yang dijadikan tempat pulang adalah rumah Kiai Husain. Mungkin Iklima marah, dia tidak suka dan menginginkan pulang ke rumah yang sesungguhnya. Meski janji Zalina akan pulang setelah Sean bebas, malam ini dia mengkhianati janji itu dan memilih mengalah demi putrinya. Ya, hal itu benar-benar Zalina anggap sebagai kesalahan malam ini. Dia tidur? Nah, iya, Umi. Mungkin capek nangis, tutur Zalina menatap lekat wajah lelah Iklima, menangis. Berjam-jam sepertinya benar-benar menguras tenaga Iklima. Assalamualaikum. Sebenarnya, Zalina yang belum sanggup menginjakkan kaki di rumah itu tanpa Sean. Terbukti jelas dengan suaranya yang bergetar kala Mina membukakan pintu utama, mata Zalina kembali memanas kala menatap ruang tamu. Tidak ada yang berubah, semua masih sama bahkan posisi sofa persis seperti awal dia meninggalkan tempat ini bersama Sean waktu itu. Hingga, ketika tiba di kamar utama jantung Zalina berdegup tak karu-karuan, semua kenangan yang tercipta kala mereka menjadi pengantin baru terbayang begitu saja. Sayang, sendal Mas hilang. Masa ditukar sama sendal jepit? Assalamualaikum, Zalina. Mas tadi jadi imam, nah. Give me a kiss sebagai hadiahnya. Zalina. Zalina. Zalina ini malam apa? Jumat? Kan? Ibadah yuk. Eis.
What the garis bawah astagfirullah, Zalina. Kenapa tidak bilang kalau datang bulan? Iklima memang tenang ketika berada di rumah itu. Dia bahkan sudah tertidur dengan posisi kaki terbuka lebar. Sementara Zalina kini menangis menggantikan Iklima hingga dadanya terasa sesak, sempit bak dihantam bongkahan batu besar di sana. Zalina tersadar dari tangisnya kala Rania menyerahkan tisu padanya, secepat mungkin dia menyeka air matanya. Anak-anak tidur bersamaku, sus. Kalian istirahatlah. Yakin, Non? Zalina mengangguk pasti, dia benar-benar butuh kedua buah hatinya saat ini. Melepas kerinduan di kamar ini, setelah sekian lama Zalina kembali juga. Zalina menatap foto di atas nakas, senyum Sean begitu menenangkan di sana. Kami sudah pulang, Mas. Kamu cepat ke sini, anak-anak sudah tidak sabar tidur sama abinya. Seperti yang Zalina duga, yang tidak kuasa itu adalah dirinya. Meski kini dia tidak hanya sendiri, tapi kesedihan itu terlampau nyata. Hingga, pagi-pagi dia meminta Amira dan Lengkara untuk datang keesokan harinya. Jujur saja dia malu, selama Sean di penjara Zalina selalu merepotkan adik iparnya. Namun, wanita itu tidak punya pilihan lain dan merasa hidupnya terlalu hampa tanpa kehadiran mereka. Entah siapa yang salah hingga mengubah rasa dalam benak Zalina yang justru lebih nyaman bersama keluarga suami dibandingkan saudara kandungnya. Jadi nanti tidak pulang ke Jakarta lagi maksudnya. Papa bisa marah loh, tutur Lengkara sembari memotong kuku Habil yang kini tengah terlelap di atas tempat tidur. Pulang dong, sayang. Kan kakakmu ditahan di sana. Hoho iya, lupa aku, Kak. Jawabnya kini merutuki kebodohannya. Lagian Lengkara pertanyaannya aneh, sahut Amira yang juga kini bermain bersama Iklima. Memiliki banyak bayi dari pernikahan kedua kakaknya membuat mereka terlatih sebagai pengasuh tanpa gaji, tapi kasih sayangnya luar biasa tulus. Siapa tahu, Amira. Kalau Kak Zal balik ke Bandung tanpa izin papa yang kena getahnya pasti kita. Kehadiran mereka sejenak membuat Zalina lupa bagaimana perlakuan Abrizam padanya. Tidak ada alasan Zalina bersedih hanya karena Abrizam tidak mencintai buah hatinya, karena sejak dalam kandungan mereka sama sekali tidak kekurangan kasih sayang dari pihak keluarga sang suami. Tidak lama berselang, Mina mengetuk pintu kamar dan mengatakan jika ada tamu yang ingin menemui Zalina sekarang. Ketiga wanita beda usia itu saling menatap. Mereka sama-sama bingung dan berpikir siapa tamu yang mengunjungi Zalina. Padahal, Zalina baru kembali ke rumah ini tadi malam. Yang mengetahui keberadaannya juga hanya orang-orang terdekat saja. Awalnya Zalina berpikir jika itu adalah Umi dan abinya, tapi jika memang benar mana mungkin tidak langsung masuk. Kak Sean mungkin, celetuk Lengkara bahkan menghentikan kegiatannya sementara. Jangan buat Kak Zalina berharap. Sudah sana, Kak, mungkin kurir atau petugas PLN, tukas Amira yang menyampaikan dugaan paling masuk akal. Andai Sean bebas mana mungkin tiba-tiba datang ke sini, pikirnya. Zalina merapikan pakaiannya lebih dulu, kaos kaki yang tadi sempat dia lepas kini kembali dia pasang lebih dulu. Khawatir saja jika yang datang adalah laki-laki. Entah kenapa firasat Zalina sudah sekuat itu sejak awal Mina memberitahukan soal itu. Kendati hatinya sejenak ragu, tapi jujur saja setitik harapan di hati Zalina juga mengharapkan dugaan Lengkara akan benar-benar terjadi, tidak hanya sebatas harapan. Wanita itu tergesa-gesa menuruni anak tangga, dia berlalu keluar lantaran menduga jika tamunya ada di teras depan. Assalamualaikum. Apa kabar, Zalina? Terdiam, mata Zalina terpaku menatap siapa yang kini berdiri di hadapannya. Karangan bunga melati putih segar itu menyeruak indera penciuman Zalina. Wangi, tapi sedetik kemudian Zalina menatapnya tanpa minat. Mau apa lagi? Jawab dulu salamnya, nah. Waalaikumsalam,
Jawab Zalina sama sekali tidak berniat. Dia tidak terlalu berharap, tapi ketika mendengar suara pria ini entah kenapa Zalina benar-benar kecewa sekali. Begitu dong. Akhirnya kamu pulang juga, kenapa tidak mengabariku? Zalina berdecih mendengar pertanyaan itu. Dia melangkah keluar dan menutup pintu demi menegaskan jika dia tidak sedang menerima tamu, terutama pria bernama Irham itu. Melihat senyumnya kini hati Zalina benar-benar muak, bisa dipastikan Abrizam yang memberitahukan keberadaannya pada Irham. Irham, kapan kamu berhenti melakukan hal konyol semacam ini? Tolong berhenti, kita tidak sedekat itu. Hanya nama, tanpa embel-embel mas lagi di nama Irham. Saat ini Zalina sudah di titik penuh kebencian. Sudah 2 tahun berlalu, dan setiap Zalina ke Bandung Irham masih terus bersikap seolah Zalina belum bersuami. Kamu lupa kita dulu bagaimana? Kita memang dijodohkan, nah. Tapi sebelum itu, kita pernah saling mencintai dan aku tahu di hatimu masih ada aku, ucap Irham begitu percaya diri hingga membuat asam lambung Zalina mendadak naik. Ada baiknya kamu buang semua perasaan itu. Sampai maut menjemput, Zalina Diaulhak hanya milik suaminya. Tegas Zalina meninggi dan ini adalah kali pertama dia bicara dengan menggunakan urat. Bagi Zalina, pria ini sudah hilang sejak Sean menyebutkan namanya dalam sikhat akad. Memang dulu pernah sempat kagum angin memiliki bahkan cinta yang teramat dalam hingga akhirnya Tuhan mematahkan Zalina dengan kejadian tak terduga itu. Hanya saja, satu hal yang perlu Irham ingat bahwa semua itu telah usai dan perannya sudah benar-benar terganti dalam benak Zalina. Jahat kamu, nah. Sean merebutmu dariku, aku hanya menginginkan hakku kembali. Apa salah? Salah. Sudah tahu salah masih bertanya. Belum selesai Zalina bicara, ucapnya kini terpotong oleh suara yang lebih tegas lagi. Tidak hanya Zalina, Irham juga dibuat terkejut mendengar suara itu. Tatapan tajam darinya berhasil membuat pria itu seketika ciut seraya mengepalkan tangannya.